Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan perikop dari Injil Markus bab 12 dengan judul Hukum yang Terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, ini ahli Taurat ya. Ahli Taurat selalu ingin bersoal jawab kepada Yesus ya. Entah maksudnya apa, mungkin ingin menjebak Yesus, ingin mencari kesalahan Yesus, ingin mencari kebodohan Yesus, tapi tidak dapatnya. Karena dia tidak mengenal siapa yang diajak untuk ditanya, siapa yang dia tanya. Ia menanyakan kepada manusia yang spesial ya, manusia Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. Yang ditanya adalah Tuhan sendiri ya. Yang ia akan tidak bisa menjatuhkan ya, tidak bisa menjebak, malah akan mendapatkan jawaban yang benar. Sampai ia akhirnya juga membenarkan ya. Akhirnya orang itu memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan seterusnya adalah lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi semua hukum Taurat itu mengacu kepada atau bersumber kepada ini, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, akhirnya ahli Taurat itu mengatakan, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu." Wah. Jadi itulah hukumnya adalah dua itu yang terutama ya. Hukum-hukum lain itu bersumber kepada itu. Jadi dikembangkan ke lebih spesifiknya, tapi ya tujuannya harus itu kepada mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ya. Jadi ahli-ahli agama itu membuat aturan, membuat fatwa itu harus mengacu kepada ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan malah mengorbankan manusia ya. Manusia dikorbankan demi sebuah aturan, demi sebuah fatwa atau aturan agama. Jadi aturan agama itu harus dibuat dengan tujuannya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, untuk kebaikan manusia, bukan manusia untuk kebaikan aturan agama. Jangan salah. Untuk itu contohnya adalah misalnya hukum Sabat ya.
Kan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sangat saklek, letterlek terhadap hukum Sabat, tidak boleh bekerja, tidak boleh apapun lah. Akhirnya menyembuhkan orang, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat pun tidak diperbolehkan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Padahal hukum Sabat itu mengacu pada ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu tujuannya adalah untuk mengasihi sesama yang menderita ya, disembuhkan ya. Jangan ditunda-tunda kalau Anda sakit ya. Apalagi sakit yang sangat banget lah, itu sampai kesakitan sekali. Itu tiap detik tuh rasanya setahun. Kalau Anda sedang sakit ya, perasaan sakit sekali itu menderita sekali itu. 1 detik tuh rasanya 1 tahun ya. Jadi jangan tunda sampai esok hari. Kalau tunda sampai esok hari, Anda menderitanya seperti beratus-ratus, beribu-ribu tahun ya. Kalau sakit sekali ditunda sampai besok saja. Saya sangat sakit sekali apapun, kalau perlu seluruh uang saya akan saya berikan untuk mendapatkan obat. Saya sangat menderita. Jadi Yesus tidak menunda-nunda sampai setelah hari Sabat. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Karena ini, kasihilah sesamamu manusia. Ya, jadi tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi hukum Taurat, hukum Sabat itu juga mengacu pada ini. Jadi menyembuhkan orang pada hari Sabat itu tetap boleh, dengan tujuan yang mengasihi ya, yang sedang menderita kita sembuhkan, kita tolong. Nah, untuk itu manusia juga diminta untuk cerdas ya terhadap aturan agama ya. Bahkan juga aturan-aturan dunia ini, aturan negara itu kan dibuat untuk kebaikan sebetulnya ya. Jangan sampai aturan negara itu malah menjadi batu sandungan bagi kesejahteraan warga negara ya. Kalau aturan negara itu malah membuat manusia, warga negaranya itu menjadi menderita, ya harus diperbaiki. Nah, siapa yang memperbaiki aturan? Siapapun lah pembuat aturan ya. Undang-undang itu yang membuat DPR ya. Apalagi DPR itu kan wakil rakyat ya. DPR harus segera merubah kalau undang-undangnya itu tidak lagi sesuai atau tidak lagi cocok, malah menjadi hambatan bagi kesejahteraan, bagi kedamaian ya. Demikian juga aturan membuat rumah ibadah itu kan ada aturan 2 menteri, SK 2 menteri atau 3 menteri. Nah, saya nggak hafal berapa menteri ya, aturan berapa menteri gitu kan. Jadi harus menteri ini harus diikuti, aturan menteri itu harus diikuti. Akhirnya kita nggak bisa membuat rumah ibadah. Kalau manusia berhak untuk berdoa, memiliki tempat untuk ibadah ya. Kalau nggak dikasih tempat untuk ibadah, lalu kita ibadah di rumah loh, dipersalahkan. Rumah itu bukan untuk tempat ibadah. Lah kalian gimana pemerintah? Kita mencari izin, bilangnya nggak diizinkan. Terus setelah kita tidak punya izin, dibilangnya orang itu beribadah di rumah tanpa izin. Lah kita mengurus izin nggak diizinkan. Gimana itu? Kan jangan seenaknya sendiri. Jangan mentang-mentang mayoritas misalnya, lalu seenaknya sendiri mempermainkan yang minoritas. Jangan seperti itu. Beribadah itu bukan mayoritas minoritas. Masalah beribadah itu bukan demokrasi, bukan masalah jumlah paling banyak siapa, terus yang sedikit harus mengikuti yang paling banyak. Bukan. Beragama itu individu ya, tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Kita semua di Indonesia ini ada banyak agama ya. Hanya karena mayoritas beragama tertentu bukan berarti yang minoritas harus ikut agama yang mayoritas, pindah agama. Enggak. Itu tetap harus agama masing-masing, karena agama adalah individu pribadi kita dengan Tuhan, dan kita berhak mendapatkan tempat ibadah ya. Ya itu tugasnya pemerintah untuk memberikan, memfasilitasi ya. Kalau ada pihak-pihak yang menolak ya, pihak yang menolak itu yang harus diberitahu sama pemerintah supaya mereka untuk menghargai yang beda, karena yang beda, yang sedikit itu juga butuh beribadah. Jangan malah yang sedikit itu akhirnya disuruh pemerintah, biar tidak ribut, kamu mengalah sajalah ya kepada yang mayoritas, kamu mengalah. Salah pemerintahnya kalau kayak gitu. Apa tujuannya aparat penegak hukum, polisi dan aparat keamanan itu tujuannya adalah bukan mengamankan yang sedikit terus
disuruh mengalah, ya kamu sedikit kan, kamu mengalah saja saya. Justru yang ngawur-ngawur tuh, yang memberontak-berontak tuh, yang perusuh-perusuh itu yang harus dibredel. Tujuannya penegak hukum itu melindungi yang benar, yang tersingkir, yang tertindas, ya. Jangan malah menjadi melindungi yang penindas. Itu udah ngawur-ngawuran itu. Nah, jadi ini kembali lagi, aturan, semua aturan dibuat dengan mengacu pada kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau mau membuat aturan untuk mendirikan rumah ibadah, harus mengacu pada ini, kasihilah sesamamu manusia. Sebab kita semua butuh tempat untuk beribadah, ya. Bagi yang religius, ya, bagi orang yang ateis, ya mereka nggak butuh tempat ibadah, mereka nggak pernah sembahyang memang. Jadi mereka nggak butuh tempat ibadah, mereka butuh tempat hiburan, ya. Butuh tempat hiburan untuk cari hiburan, ya. Kalau tempat ibadah itu bukan tempat cari hiburan, kita untuk tempat berdoa pada Tuhan. Kita butuh tempat yang tenang, sehingga kita secara hening, secara kusyuk bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan kita, mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang ingin mendukung channel Satu Perikop Alkitab, bisa dengan mengklik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi Anda semua bisa juga dengan mengklik tombol like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.